Halo teman-teman, saya Dia dan Daniel dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bab 7 dan bab 8. Jadi langsung aja. Seni, pembelajaran, dan pengobatan. Kepentingan budaya dan intelektual dari golongan penguasa tercermin dalam kata-kata yang berkaitan dengan seni, arsitektur, sastra, pembelajaran, sains, dan terutama kedokteran. Listnya bisa dilihat di PowerPoint. Nah, kata-kata itu sendiri diadopsi oleh bahasa Inggris dari bahasa Perancis. Kemudian selanjutnya luasnya pengaruh bahasa Inggris. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahasa Prancis sangat universal digunakan dalam bahasa Inggris, tapi kata-kata tersebut belum menunjukkan seberapa besar kontribusi bahasa Prancis dalam kehidupan di Inggris. Nah, bagaimana kita mengetahui seberapa besar, se-universal apa? Caranya dengan melihat daftar kata-kata lain seperti kata benda, kata sifat, kata kerja, bahkan dalam frasa. Nah, kata-katanya juga bisa dilihat di PowerPoint. Kemudian Anglo-Norma dan Prancis Tengah. Kata-kata Prancis yang dimasukkan ke dalam bahasa Inggris masih menunjukkan pengucapan yang agak berbeda yang mereka miliki dalam bahasa Prancis modern. Nah, kata-kata ini contohnya dari bahasa Inggris awal, kemudian ke bahasa Inggris pertengahan, dan bahasa Inggris modern itu berbeda. Jadi ada perkembangannya. Nah, tapi ada beberapa juga kata-kata yang pengucapannya sama dengan pada saat Norman dan Prancis Tengah. Sebenarnya ini menunjukkan keragaman bentuk, dan keragaman ini mungkin mencerminkan keragaman orang-orang Prancis yang menetap di Inggris. Tapi tidak hanya konsonan sebenarnya yang berubah-berubah, vokal juga berkembang seiring berjalannya waktu. Oke, kemudian oleh karena itu masuk akal untuk menduga bahwa seiring berjalannya waktu, penggunaan bahasa Prancis di Inggris menjadi lebih artifisial. Gitu. Oke. Selanjutnya, pinjaman kata populer dan sastra. Jadi ada abad di mana kata-kata adopsinya lebih banyak tapi tidak lebih populer, sedangkan kebalikannya ada yang adopsi kata-katanya lebih sedikit namun kata-kata tersebut lebih populer. Nah, di sini sastra juga merupakan media transfer yang tidak bisa dianggap remeh. Meskipun sastra adalah salah satu saluran di mana kata-kata Prancis masuk ke dalam bahasa Inggris sepanjang periode bahasa Inggris Tengah, pada abad ke-15 ia menjadi sumber utama. Jadi sastra ini banyak karena banyak karya sastra yang membuat bahasa Prancis diadopsi oleh bahasa Inggris. Ada kata-katanya seperti appellation, combustion, detuition. Oke. Dalam karya Caxton di akhir abad, kata-kata baru seperti aggression, diversity, seperti kata-kata itu. Jumlah kata-kata seperti itu yang memasuki bahasa pada saat ini mungkin tidak lebih besar daripada abad sebelumnya, tetapi mereka lebih menonjol karena adopsi kata-kata populer sekarang sangat dibatasi oleh hilangnya praktis bahasa Prancis sebagai bahasa lisan di Inggris. Kemudian sejarah bahasa Inggris. Pada tahun 1905, Otto Jespersen membuat studi statistik dari 1000 kata yang dipinjam dari bahasa Inggris, mengklasifikasikannya berdasarkan tanggal mereka ketika pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris dan mengelompokkannya. Meskipun pasti sulit untuk mengetahui seperti kayak mengetahui berapa lama sebuah kata telah ada dalam sebuah bahasa yang paling awal digunakan. Oke. Jadi seperti yang telah kita lihat dari tahun 1250 hingga 1400 menandai periode ketika bahasa Inggris menggantikan bahasa Prancis selama 150 tahun ini, 40% dari semua kata Prancis dalam bahasa Inggris masuk. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa jumlah total kata Prancis yang diadopsi selama periode bahasa Inggris Tengah lebih dari 10.000.
Kemudian asimilasi. Kecepatan kata-kata Prancis yang baru berasimilasi dibuktikan dengan ketepatan yang banyak dari mereka menjadi dasar turunan. Jadi maksudnya akhiran bahasa Inggris tampak ditambah kepada mereka dengan membebaskan kata-kata bahasa Inggris. Contohnya itu ada kata gentle yang diadopsi pada tahun 1225 dan dalam waktu 5 tahun digabungkan dengan kata benda bahasa Inggris untuk menjadikan gentlewoman. Jelas bahwa kata-kata Prancis yang baru dengan cepat berasimilasi dan masuk ke dalam perpaduan yang mudah dan alami dengan unsur asli dalam bahasa Inggris. Kemudian kata-kata asli yang hilang. Karena banyak dari kata-kata Prancis yang mulai digunakan mengandung makna yang sudah diungkapkan oleh kata asli. Dalam beberapa kasus, kata Prancis itu menghilang, sedangkan banyak kasus bahasa Inggris kuno sendiri yang menjadi menghilang. Selanjutnya, perbedaan makna. Di mana kata-kata bahasa Inggris dan Prancis bertahan, mereka umumnya dibedakan dalam arti. Jadi ada beda artinya. Pada abad ke-15, hearty dan cordial digunakan untuk perasaan yang harusnya seperti spring of heart. Secara etimologis mereka sama. Masing-masing berasal dari bahasa Inggris kuno dan kata-kata Latin untuk hati. Tapi kita mempertahankan keduanya karena perbedaan makna. Hearty lebih menyeratkan kekuatan fisik, sedangkan cordial menyeratkan conventional manifestation. Kemudian penghentian proses derivasi OE. Bahasa Inggris kuno seperti bahasa Indo-Eropa lainnya memperbesar pembendaharaan katanya, terutama dalam penggunaan awalan dan sufiks yang bebas, dan kemudahan untuk menggabungkan unsur-unsur asli ke dalam gabungan penafsiran sendiri. Dengan cara ini, sumber daya bahasa yang ada diperluas semau dan kebutuhan baru terpenuhi. Jadi kata-katanya lebih banyak. Oke. Banyak awalan bahasa. Kemudian selanjutnya banyak awalan bahasa Inggris lama secara bertahap kehilangan vitalitas mereka, kemampuan mereka untuk masuk ke dalam kombinasi baru. Pada bahasa Inggris lama, for untuk sering digunakan untuk mengintensifkan makna kata kerja atau untuk menambahkan gagasan tentang sesuatu yang merusak atau berprasangka. Untuk sementara waktu, selama periode bahasa Inggris tengah, terus digunakan sesekali dalam formasi baru. Tak satu pun dari formasi ini berumur panjang dan awalannya sekarang sepenuhnya usang. Nah, jadi bisa dilihat juga di presentasi. Contoh satu-satunya kata kerja di mana ia muncul dalam bahasa Inggris modern itu ada contohnya forbear, forbid, seperti itu. Kemudian akhiran. Ini juga sama, penurunan serupa terlihat, jadi ada penurunan di akhiran juga pada kekuatan formatif sufiks tertentu yang banyak digunakan dalam bahasa Inggris kuno. Akhiran kata benda ness dan akhiran kata sifat full, less, some, dan is. Seperti dalam kasus awalan, kita dapat melihat di sini perubahan bertahap dalam kebiasaan pembentukan kata bahasa Inggris yang dihasilkan dari ketersediaan kata-kata Prancis yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya dipenuhi oleh bahasa sumber. Kemudian gabungan yang dimaknai sendiri. Saat ini gabungan yang dimaknai sendiri masih dibentuk oleh naluri yang pasti, seperti picture to, kemudian yang lain-lain. Tapi metode ini jauh kurang universal daripada sebelumnya karena kebiasaan baru yang diperkenalkan setelah penaklukan Norman. Bisa diedit nggak, Daniel? Tolong edit. Gue mau ngomong lagi.
Jadi selanjutnya gabungan yang dimaknai sendiri. Satu kebiasaan lebih lanjut yang agak melemah meskipun tidak berarti dihancurkan adalah penggabungan kata-kata asli ke dalam gabungan yang ditafsirkan sendiri. Sejauh mana kata-kata seperti book house atau bootswine masuk ke dalam bahasa Inggris kuno telah ditunjukkan di atas. Contohnya gabungan yang dimaknai sendiri tadi maksudnya. Praktek ini tidak ditinggalkan dalam bahasa Inggris tengah, tapi dalam banyak kasus di mana kata baru dapat dengan mudah dibentuk pada model asli, kata Perancis yang siap dipinjam sebagai gantinya. Saat ini gabungan yang dimaknai sendiri masih dibentuk oleh naluri yang pasti. Tetapi metode ini jauh kurang universal daripada sebelumnya karena kebiasaan baru yang diperkenalkan setelah penaklukan Norman. Kemudian, bahasanya tetap bahasa Inggris. Modifikasi bahasa Inggris yang disebabkan oleh penaklukan Norman tidak mengubah bahasa Inggris menjadi bahasa lain. Walaupun banyak mendapat penyederhanaan, tapi tata bahasanya tetap bahasa Inggris. Beberapa bahasa Inggris asli juga menghilang dan beberapa ribu bahasa Prancis diserap dan dicampurkan dengan bahasa Inggris. Meskipun begitu, kosakata asli tetap berasal dari bahasa Inggris. Contohnya eat, drank, and sleep. Kemudian peminjaman bahasa Latin pada masa Inggris pertengahan. Ini sudah masuk bab ke-8. Peminjaman beberapa bahasa Latin yang digunakan dalam bahasa Inggris terjadi pada abad ke-14 dan ke-15. Alkitab menggunakan bahasa Latin dan saat diterjemahkan dalam bahasa Inggris ada beberapa kata bahasa Latin yang tidak ada artinya dalam bahasa Inggris. Akhirnya kata Latin tersebut dipertahankan terus-menerus dan terjemahan berikutnya dan menjadi kata yang umum. Contohnya abject, abdescent, alegori, dan konspirasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Daniel. Teman-teman, saya akan melanjutkan perkataan atau pembahasan yang dilakukan oleh Dia Putri sebelumnya. Jadi, sekarang kita ada di our right terms. Nah, our right terms itu maksudnya adalah diksi yang berapis emas. Ada kata-kata atau bahasa Latin yang tidak ada dalam bahasa Inggris di abad ke-15. Dan kata-kata itu banyak digunakan oleh penyair dan kadang-kadang oleh penulis prosa. Contohnya itu ada kata dispound, di-earn, equivalent, dan lain-lain. Nah, para penyair ini itu mencoba untuk melakukan itu sebagai penyempurnaan gaya, atau ya kita tahu kayak mencoba untuk memperindah karya-karya mereka. Makanya ini disebut juga sebagai diksi yang berlapis emas. Lalu kita akan membahas 3 level persamaan kata. Nah, banyak dari bahasa Inggris, kata-kata yang paling jelas dan kuat itu berasal dari bahasa Prancis. Nah, bahasa itu membutuhkan kata-kata yang sederhana, dipoles, dan bahkan direkondisi. Kekayaan bahasa Inggris dalam sinonim sebagian besar disebabkan oleh berbaurnya unsur-unsur bahasa Latin dan bahasa Prancis dan bahasa asli. Contoh, time, age, epoch. Dalam masing-masing set 3 kata ini, yang pertama, time itu bahasa Inggris, yang kedua, age itu berasal dari bahasa Prancis, dan epoch adalah kata yang berasal dari bahasa Latin. Perbedaan dalam nada antara bahasa Inggris dan bahasa Prancis itu yang paling jarang kelihatan atau paling sedikit perbedaannya. Sedangkan bahasa Latin itu umumnya lebih baku atau istilahnya kutu buku pada saat itu. Lalu selanjutnya adalah kata-kata dari negara rendah. Kesamaan bahasa dari negara-negara rendah, contohnya Belanda, Flemish, dan Jerman Utara, dengan bahasa Inggris mengakibatkan sulitnya apakah suatu bahasa telah diadopsi atau berasal dari
daerah asli. Jadi sulit untuk diidentifikasi. Selain itu, penyebab bercampurnya bahasa ini bukan karena satu alasan seperti penyebaran agama Kristen atau penaklukan Norman, tetapi ini berasal dari infiltrasi bertahap yang secara konstan dan dekat antara orang-orang Inggris dengan orang-orang dari negara tersebut. Faktor lainnya itu ada karena perdagangan bahan baku tekstil antar negara. Nah, ada studi terbaru tentang pengaruh dari bahasa negara-negara tersebut yang mengatakan sekitar 2.500 kata bercampur dengan bahasa Inggris. Banyak yang meragukan, tetapi pengaruh bahasa Inggris dari negara-negara ini itu harus diperhitungkan, walaupun tidak dapat dibuktikan secara langsung atau tidak ada bukti fonologis yang jelas. Nah, contohnya itu ada Deck, Bowspirit, and Leiter. Itu bahasa Jerman, atau kita juga belum tahu itu aslinya dari Jerman atau dari bahasa Inggris yang asli. Nah, selanjutnya ada keragaman dialek pada bahasa Inggris pertengahan. Salah satu karakteristik yang mencolok pada bahasa Inggris era pertengahan adalah variasi yang sangat besar di berbagai bagian Inggris. Keragaman ini tidak terbatas pada bentuk-bentuk bahasa yang lisan, tetapi juga muncul dalam literatur yang tertulis. Dan tidak adanya standar sastra yang diakui sebelum periode berakhir, penulis itu secara langsung alami menulis dari dialek daerah mereka berasal. Misalnya ada seorang penulis yang berasal dari utara, ya dia menulis dengan dialek utara. Nah, dialek bahasa Inggris di daerah selatan itu lebih kuno dan orang masyarakat bagian utara pasti lebih susah untuk memahami dialek daerah selatan. Nah, lanjut ke dialek bahasa Inggris abad pertengahan. Bahasanya hampir berbeda dari satu ke daerah yang lain. Nah, variasinya itu sangat mencolok dan hampir beda dari satu daerah ke daerah yang lain. Ciri-ciri dialek yang diberikan tidak semuanya mencakup wilayah yang sama. Beberapa itu meluas ke distrik-distrik yang berdampingan atau distrik yang bertetanggaan, atau mungkin itu ciri khas dari dialek lain. Nah, contoh secara kasar ada 4 dialek utama bahasa Inggris secara pertengahan. Ada dialek utara, Midland Timur, Midland Barat, dan Selatan. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian 150 pentingnya bahasa Inggris London. Faktor yang paling berpengaruh dalam pembangkitan bahasa Inggris standar adalah pentingnya London sebagai ibu kota Inggris. Dalam praktik perdagangan, perekonomian London sangat penting, terutama sebagai mesin komunikasi dan pertukaran yang memungkinkan gagasan dan informasi untuk didistribusikan secara bisnis dilakukan di bidang yang semakin meluas, kompleks, dan beragam. Pola migrasi orang-orang pada saat itu membawa ciri-ciri logat mereka untuk bergaul dengan idiom London. Mereka membawa bentuk dan penggunaan kata besar kata itu dengan mana ucapan mereka sendiri yang telah dimodifikasi. Nah, sejarah bahasa Inggris standar itu hampir sama dengan sejarah bahasa Inggris London. Pada akhir abad 15, standar London sudah diterima. Paling tidak
secara tertulis di sebagian besar Inggris. Beberapa keragaman masih ada dalam dialek yang diucapkan, tetapi dalam karya-karya sastra tahun 1450 hampir tidak ada, kecuali dalam teks-teks dari wilayah utara untuk menentukan dengan tepat wilayah di mana satu karya ditulis. Jadi kayak penulis dari utara itu suka menambahkan atau ada yang menambahkan dialeknya mereka dalam karya sastra mereka. Jika nanti karya sastra mereka diidentifikasi, masih kelihatan jelas kalau oh ini dari utara. Nah, pengaruh ini berasal dari London yang dapat dilihat dalam penggunaan berbagai bahasa Inggris dalam dokumen-dokumen birokrasi nasional seperti yang ditulis oleh Penitera Kanselir. Pada pertengahan abad ini, variasi bahasa Inggris tertulis yang konsisten dalam ejaan dan tata bahasa telah berkembang, dan sebagai bahasa resmi, penggunaan bahasa itu kemungkinan memiliki pengaruh dalam situasi yang serupa di tempat lain. Nah, selanjutnya kita ada keseragaman lengkap yang masih belum tercapai. Keseragaman lengkap tidak dicapai dalam waktu beberapa generasi. Bahkan dalam hal perbedaan dialek kosakata itu telah bertahan dalam budi pekerti sampai sekarang, dan cukup terlihat pada periode di mana bahasa Inggris London mendapatkan penerimaan umum. Kemudian juga ada banyak kata Prancis dan Latin seperti styles aureate yang terlibat dan belum berasimilasi. Tidak mudah bagi seorang penulis di akhir abad ke-15 untuk memilih kata-katanya sehingga bahasanya dapat disukai oleh semua orang. Lalu selanjutnya kita ke kondisi berubah di era modern. Ada faktor pendukung, ada 3 tepatnya faktor pendukung dalam penyebaran bahasa. Pertama itu adalah percetakan. Hal-hal yang dicetak menggunakan bahasa Latin itu sangat merajai. Tetapi pada tahun 1940, percetakan mulai memakai bahasa Inggris. Percetakan itu merupakan sarana agar bahasa menjadi lebih mudah dipahami di seluruh daerah karena penggunaan bahasa yang seragam dan baku. Masyarakat menjadi lebih melek huruf dan bisa menulis. Faktor lainnya itu ada pendidikan. Pendidikan menjadi populer dan kesadaran masyarakat untuk membaca itu menjadi meningkat pesat karena masyarakat itu menganggap ya pendidikan memiliki efek dalam berkembangnya pemikiran. Jadi masyarakat mulai bersekolah atau mencari pendidikan lah istilahnya. Lalu faktor ketiga ada berbagai bagian dunia itu disatukan melalui perdagangan, transportasi, dan sarana komunikasi yang cepat yang telah dikembangkan, dan hasilnya itu menstimulasi perkembangan bahasa. Akhirnya ada faktor yang kita sebut kesadaran diri tentang bahasa. Ini tuh mempunyai 2 aspek, satu individu, satu publik. Pada tingkat individu, kita dapat mengamati sebuah fenomena yang telah menjadi sangat penting di zaman modern. Ketika orang mengangkat diri mereka ke tingkat ekonomi atau intelek sosial atau kasta yang berbeda, mereka cenderung berbuat untuk mengadopsi standar tata bahasa dan percakapan orang-orang yang telah mengadopsi standar bahasa itu akan sama seperti mereka ketika mereka mencoba menyesuaikan diri dengan mode, selera, dan pakaian dan hiburan. Lalu selanjutnya ada efek pada tata bahasa dan kosakata.
Kekuatan radikal dalam hal kosakata adalah segala sesuatu yang mendorong perubahan dalam bahasa. Konservatif dalam masalah tata bahasa cenderung mempertahankan kondisi yang ada. Percetakan, kebiasaan membaca, kemajuan pembelajaran dan sains, dan semua bentuk komunikasi mendukung penyebaran gagasan dan mendorong tumbuhnya kosakata. Sedangkan kesadaran sosial bekerja secara aktif menuju promosi dan pemeliharaan standar dalam tata bahasa dan penggunaan. Pendidikan membuat sesuatu yang lebih penting, yang mungkin menjadi lebih penting. Penyerapan secara tidak sadar bahasa Inggris yang kurang lebih standar atau penyerapan bahasa Inggris yang kurang lebih baku melalui buku, majalah, dan koran. Di zaman modern, perubahan tata bahasa itu telah relatif sedikit dan perubahan dalam kosakata luas berkebalikan dari apa yang terjadi pada periode bahasa Inggris abad zaman pertengahan. Selanjutnya ada masalah pada logat asli. Pada akhir abad pertengahan, sejarah bahasa Inggris berjalan sejajar dengan bahasa-bahasa Eropa penting lainnya. Pada abad ke-16, bahasa modern mengalami 3 masalah besar. 1. Pengakuan di bidang di mana bahasa Latin selama berabad-abad menjadi bahasa yang tertinggi. 2. Pembentukan ortografi yang seragam. Dan 3. Pengayaan kosakata sehingga akan memadai untuk memenuhi tuntutan yang dibuat atas penggunaannya yang lebih luas. Masalah-masalah ini tidak hanya dialami oleh Inggris, tetapi juga Prancis, Spanyol, Jerman, dan Italia, yang bahkan masih harus mengurus dan memutuskan dialek atau kata bakunya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih. Jaga kesehatan semuanya.